email at 22. Told me I could be a star. On a plane for the first time. I couldn't wait to start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita barokah rahmat sehingga kita dapat jumpa di media video kali ini, yaitu tentang deskripsi diri tentang pengajaran. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman ketidakpahaman tentang ilmu menuju ke dalam zaman yang penuh barokah ilmu sekarang ini. Perkenalkan, saya Muhammad Nuril Huda, dosen tetap Yayasan Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk dosen nasional saya adalah 07 15098602. Berikut adalah daftar dari apa yang akan saya bahas nanti tentang deskripsi diri, tentang pengajaran. Yang pertama itu adalah mengampu mata kuliah apa. Kemudian yang kedua adalah isi mata kuliah yang diampu itu apa. Yang ketiga adalah relevansi mata kuliah terhadap bidang ilmu. Yang keempat, output mata kuliahnya itu nanti apa. Dan selanjutnya adalah teknik dan manajemen proses pembelajarannya itu nanti seperti apa. Jadi seperti yang ada di 5 poin ini akan kita paparkan. Nah, untuk yang pertama, mengampu mata kuliah. Pada semester genap, kami mengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk semester ganjil, kami mengampu mata kuliah praktikum IPA dan pendidikan IPA. Jadi ada 3 mata kuliah yang kami ampuh dalam semester genap dan semester ganjil. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isi mata kuliah yang diampu untuk konsep dasar IPA. Jadi untuk konsep dasar IPA, yang pertama adalah ketercapaian karakter rasa tanggung jawab, jujur, teliti, demokratis, dan pantang menyerah. Akhlak pertama yang kita unggulkan. Yang kedua adalah ketercapaian kemampuan menganalisis konsep dasar IPA yang terdapat dalam kejadian sehari-hari. Mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis. Yang ketiga adalah ketercapaian kemampuan menerapkan konsep-konsep IPA untuk memecahkan masalah IPA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus bisa menerapkan. Selanjutnya untuk yang praktikum IPA, tetap yang pertama itu adalah akhlak, ketercapaian karakter rasa tanggung jawab, jujur, teliti, demokratis, dan pantang menyerah. Nah, itu. Yang pertama adalah akhlak. Yang kedua adalah ketercapaian kemampuan praktik. Karena dia praktikum, maka setelah mampu menganalisis konsep dasar IPA yang didapatkan di semester genap, maka dia harus mampu untuk mempraktikkan praktikum konsepnya tersebut. Nah, yang ketiga, masuk ke dalam ranah pendidikan IPA. Nah, harus tetap akhlak yang kita unggulkan untuk isi dari mata kuliah itu. Karena apa? Ketercapaian karakter rasa tanggung jawab, jujur, teliti, demokrasi, pantang menyerah ini harus ditransformasikan kepada peserta didik di sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya, mahasiswa ini harus mampu mengemas strategi pembelajarannya untuk disampaikan
baik itu konsepnya, baik itu prakteknya yang telah dikuasai di mata kuliah sebelumnya. Selanjutnya adalah relevansi. Nah, relevansi ini apa? Relevansi ini adalah ketiga mata kuliah IPA yang diampu itu menuntut dosen dan mahasiswa itu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni kepada bidang dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ini sudah relevansi karena apa? Karena kami sebagai dosen ini memiliki bidang ilmu yang sama dengan apa yang kami ajarkan, yaitu adalah pendidikan dan sains teknologi. Gitu. Itu jadi ilmu kita sudah relevansi. Nah, sedangkan output mata kuliah yang akan diharapkan itu terintegrasi secara objektif, kontekstual, serta input dapat menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan mata kuliah tersebut. Nah, ke depan dengan diharapkan mata kuliah ini sesuai dan layak untuk kurikulum kampus Merdeka. Juga kurikulum untuk program studi sendiri dan juga sehingga visi dan misi program studi maupun institusi tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik dan manajemen proses pembelajaran. Ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah dosen ini harus mampu menyusun rencana pembelajaran semester atau biasa disingkat dengan RPS. Nah, selanjutnya RPS ini diturunkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kemudian setelah RPP terbuat, kita pengembangan bahan ajar. Kemudian evaluasi proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah penelitian tindakan kelas. Itu adalah poin-poin yang pertama adalah penyusunan rencana pembelajaran semester. Apa yang penting? Yaitu kita harus menguasai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemampuan akhir yang diharapkan dan indikator itu juga harus terjabarkan di sana. Kemudian materi perkuliahan disusun yang runtut dan masuk ke dalam mahasiswa tersebut. Kemudian pendekatan strategi model metode perkuliahan, pendekatan kita menggunakan STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian strategi kita menggunakan SCL, Student Centered Learning. Kemudian model kita bisa menggunakan small group discussion, simulasi, discovery learning, dan lain-lain masih banyak. Kemudian metode kita menggunakan diskusi, praktikum, demonstrasi, presentasi. Media, alat, bantu sumber belajar itu harus sudah mengikuti IT. Kemudian untuk penilaian proses dan hasil belajar itu ada tes dan non-tes. Untuk yang tes dan non-tes. Non-tes itu seperti portofolio, demonstrasi, presentasi, melalui angket-angket yang diisikan nanti itu tanpa tes. Nah, selanjutnya RPS ini diturunkan menjadi RPP. RPP ini semakin kecil karena tiap pertemuan. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian kami mengembangkan bahan ajar karena ilmu pengetahuan alam itu tidak stagnan. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Nah, kemudian evaluasi proses belajar ini yang dievaluasi ini bukan hanya mahasiswa, tapi dosen, materi, dan sarana prasarana. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk angket. Kita ada kriterianya untuk mengisi dan seperti itu. Kemudian penelitian tindakan kelas itu untuk dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Saya rasa itu. Tambahan satu lagi, 2019 kemarin saya dipercaya untuk melanjutkan studi lanjut S3. Jadi status saya di sini adalah tugas belajar yang dibiayai oleh Dikti melalui BPPDN. Sehingga di tahun 2019 sampai sekarang sampai kedepannya ini saya tidak mengajar dulu, tapi saya akan mengikuti proses ini. Semoga tidak menjadi halangan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, saya rasa cukup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wali walidayya amin. Terima kasih.